Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Bersama kita ini sudah ada Mas Afdal Marda hari ini. Jadi saya perkenalkan sedikit, Mas Afdal ini adalah alumni Kimia ITB, angkatan 1992, dan beliau bekerja di PT Aneka Gas Industri Tbk, Samator Group, itu sejak tahun 1998, sudah 23 tahun. Dan sekarang juga menjabat sebagai Sekjen di Asosiasi Gas Industri Indonesia ya, Mas Iya, Afdal ya. iya. Nah ini kita dalam kesempatan ini sebetulnya ingin berbagi terutama ke kalangan alumni ITB dekade 90-an nih Mas, terkait gas oksigen, tentu saja dalam konteks pandemi COVID-19 ini ya Mas. Kita sekarang di berbagai WA group itu sering sekali dengar orang yang minta oksigen, minta tabung oksigen, ngantri tabung oksigen dan lain sebagainya. Nah, sebagai alumni teknik yang bekerja di bidang teknik, artinya untuk alumni ITB secara umum dan juga sebagai orang yang mempunyai latar belakang sains ya di bidang terkait. Kita ingin didiskusi nih Mas Afdal. Yang pertama, mungkin pertanyaan awam ya. Apa sih bedanya oksigen yang dipakai di tabung-tabung itu, Mas, yang sekarang banyak dicari pasien COVID dengan oksigen yang kita hirup di udara saat ini gitu? Oke, makasih Mas Reza untuk kesempatannya siang kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman semua. Bedanya kalau oksigen di udara itu seperti kita ketahui kan komposisinya 21% ya. Kemudian ada nitrogen 78% dan 1% argon. Kemudian 0,0 sekian persen itu gas-gas lainnya ya. Nah, kalau di gas oksigen yang di dalam tabung itu bedanya adalah di purity-nya atau di kemurniannya. Kemurnian sekitar 99,5% yang ada di sana. Jadi ya ibaratnya untuk pemakaian di medis itu memang disarankan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan ya, Permenkes nomor 4 2016 tersebut, untuk gas oksigen yang dihasilkan dari pabrik air separation plant itu purity-nya harus memenuhi di 99,5%. Jadi itu kira-kira bedanya di udara dengan di gas di tabung. Kemudian gas di tabung itu kan prosesnya adalah ya itu gas dari pabrik yang bentuknya cair, kemudian di vaporize dengan evaporator, kemudian dikompres ya sampai tekanan 150 bar. Kurang lebih begitu, Mas Reza, kalau dari sisi perbedaannya. Nah, jadi berarti itu sebetulnya oksigen ya, mungkin bahasa awamnya oksigen yang dimurnikan gitu ya, Mas ya. Nah, berarti sebelum pandemi ini sebetulnya itu dipakainya bukan cuma untuk medis kan, juga untuk yang lain apa aja itu dipakainya ya, Mas Afdal? Iya, jadi sebelum pandemi itu pemakaian gas oksigen ini kalau kita komposisikan atau kita bagi kurang lebih pemakaian gas oksigen itu 30% untuk pemakaian medis, kemudian 70% untuk pemakaian industri. Kalau medis seperti kita ketahui untuk di rumah sakit ya, ini kemudian home care untuk di rumah orang yang dengan ketergantungan oksigen seperti orang dengan kelainan jantung atau paru-paru gitu ya. Nah, kalau di industri, pemakai terbesar dari industri itu adalah pabrik baja. Jadi pabrik peleburan baja seperti PT Krakatau Steel, Nippon Steel, Master Steel, dan lain-lain, ya di situ dipakainya sebagai proses untuk decombustion-nya ya, untuk pembakaran dan peleburan baja. Kemudian di industri lain yang dominan pemakaiannya adalah di dok dan perkapalan, biasanya dipakai untuk aplikasi pemotongan ya, pemotongan baja
atau besi plat-plat tersebut. Jadi ketika kapal docking ada perbaikan, mungkin ada yang karatan yang harus diganti atau bocor, itu ditempel atau di docking, kemudian dengan baja, dan kemudian sekaligus selain pemotongan atau cutting ya istilahnya, atau welding dan welding gitu, jadi dilas gitu ya di objek yang diinginkan. Itu pemakaian dominan. Kemudian pemakaian lainnya ya biasanya di workshop ya, workshop yang ada aktivitas pengelasan, ada aktivitas pemotongan gitu. Itu yang dominan. Kemudian di beberapa di sektor perikanan ya atau peternakan udang, biasanya mereka pakai untuk oksigen enrichment. Jadi kalau berbicara kemarin-kemarin ini Mas Reza, kan sering kita lihat tuh ada aerator dipakai pengganti oksigen gitu kan. Nah, ya itu sih menurut hemat kami itu sebenarnya sama oksigen di udara ya yang dia lalukan atau yang dialirkan dalam proses pipanisasi selang dan lain-lain. Nah di perikanan juga begitu. Kalau yang modalnya tidak terlalu besar, dia pakai aerator ya, kayak kipas gitu ya. Kipas diputar udara di luar istilah dibenamkan di kolam atau di tambak tersebut supaya oksigen terlalunya tinggi gitu atau dibuat tinggi gitu. Kalau yang cukup mempunyai dana, biasanya dia pakai oksigen murni. Iya. Nah, pertanyaannya jadi tadi kan oksigen murni kegunaannya banyak ya. Nah, secara spesifik untuk yang medis itu apakah ada penyalurannya yang khusus? Karena kenapa arahnya ke sana? Karena kadang-kadang kita tanya katanya rumah sakit ini sentralisasi, tapi masih ada yang cari tabung. Nah, apakah penyaluran ke tadi industri yang beda-beda dengan ke medis secara khusus ini juga beda-beda penyalurannya, atau seperti apa sih model-model penyalurannya itu, Mas? Iya, jadi penyaluran oksigen ke rumah sakit itu pada prinsipnya tidak memerlukan tabung ya di dalam kondisi normal, karena hampir 90% lebih rumah sakit di Indonesia ini sudah dipasang sentral gas medis, sentral instalasi gas medis. Jadi itu gambaran sederhananya, pihak produsen mengirim dalam bentuk oksigen cair di dalam tangki cryogenik yang double vessel ya, itu dengan suhu minus 196 derajat Celcius, kemudian dikirim ke rumah sakit, sampai di rumah sakit, kemudian di situ ada tangki stasioner tank atau storage tanknya, di unloading ke situ, dipindahkan. Nah, nanti dari tangki tersebut dialirkan melalui sentral gas medis tersebut. Jadi kurang lebih dari tangki storage itu ada evaporator yang merubah cairan oksigen tersebut menjadi gas, kemudian ada regulator dan terus ke ruangan di lantai rumah sakit tersebut. Jadi kita pasien tinggal nyolok aja di atas tempat tidurnya, itu ada kayak colokan untuk oksigen. Sudah itu hampir 90% ya kondisi normal, kita sudah modern lah, jauh dibanding India, hampir setara lah dengan negara-negara seperti Korea dan lain-lain. Namun dalam kondisi pandemi ini kan seperti kita ketahui, banyak rumah sakit yang menambah tempat tidur sementara di selasar ya untuk IGD kan, kemudian di halamannya pakai tenda BNPB atau tenda yang lain yang sifatnya sementara. Nah, otomatis itu kan tidak terhubung dengan instalasi gas medis. Disitulah banyak pemakaian tabung untuk pemakaian individu tersebut. Nah, pada prinsipnya di dalam sehari-hari itu rumah sakit tidak terlalu concern atau terlalu banyak memakai tabung oksigen, paling untuk di ambulan kalau ada emergensi ya dari kecelakaan ke IGD. Kurang lebih begitu, Mas Riza. Nah, ini penting diketahui, Mas. Jadi sebetulnya kalau kondisi normal rumah sakit itu cukup disuplai dengan yang centralized ya. Tapi karena tadi ada tambahan-tambahan fasilitas yang mungkin tidak terhubung ke infrastruktur yang tersentralisasi, makanya jadi melonjak keperluan tabungnya ya, Mas Afdal. Betul. Nah, pertanyaannya sekarang kan ketika orang butuh tabung gitu ya, kemudian banyak yang jadi oke lah,
kita kan tabung banyak nih, Mas. Ada tabung gas LPG, ada tabung melon, ada tabung macam-macam lah ya. Nah, pertanyaannya bisa nggak sih itu dipakai atau gimana sih sebenarnya tabung oksigen ini urusannya gitu? Ya, jadi gini Mas Reza, banyak sekali pertanyaan ketika terjadi kelangkaan tabung oksigen tersebut, banyaklah inisiatif dari komunitas, kemudian oleh instansi mengumpulkan tabung-tabung dan lain-lain gitu kan untuk mencoba membantu kelangkaan tabung oksigen ini. Nah, sebenarnya persyaratannya tabung oksigen itu kan disebutnya kompres gas silinder ya, kompres dengan tekanan 150 bar. Sementara tabung LPG itu sendiri kan maksimal 12 bar ya tekanannya. Jadi, otomatis secara persyaratan teknis tidak bisa ya menampung tekanan sampai 150 bar. Jadi, media-media lain tabung LPG atau tabung apapun yang lain itu tidak bisa bisa dipakai sebuah tabung tersebut jika dia memenuhi persyaratan terutama tekanan ya. Kedua, kebersihan tabung itu. Ada tabung CNG misalnya. Kalau tabung CNG itu kan tekanannya sampai 250 bar ya, working pressure-nya tekanan kerja. Itu bisa dipakai kalau memang ada itu memenuhi persyaratan. Cuma masalahnya ada di valve kan, tekanan tabung CNG itu, compressed natural gas itu valve-nya berbeda gitu. Nah, berbicara valve di tabung ini, tabung oksigen, nitrogen, CO2 itu masing-masing beda. Kenapa dibedakan? Supaya jika tabung tersebut dipakai di kebutuhan medis, itu tidak membahayakan manusia yang pakai, itu dari dratnya dibedakan. Jadi ada tabung, ada regulator oksigen, dia dapat tabung tapi sebenarnya isinya nitrogen misalnya, dia pasang, itu nggak akan cocok. Itu safety yang sudah diatur di dalam di dalam dunia gas industri lah, oleh asosiasi atau oleh lembaga yang memang mengaturnya. Nah, pertanyaan pertama dulu sebelum ke valve tadi. Kenapa tekanannya sebesar itu ya, Mas? Kenapa tekanan sebesar itu ya? Iya, kenapa didesain harus tekanannya sampai tadi 150 bar tadi ya? Ya, jadi itu tekanan kan berhubungan juga dengan volume sebesar volumenya ya, volume yang besar yang bisa ditampung di sana. Kemudian oksigen itu sendiri kan semakin dia kan berasal dari oksigen cair yang sangat dingin sekali ya. Kemudian dia kan termasuk cairan cryogenik ya, kalau dalam bentuk cairan. Nah, gasnya itu memang sifat gas ini kan lebih kepada sifat dari kimiawi dari oksigennya sendiri ya, untuk men-storage di tangki yang bertekanan sehingga dia bisa dalam jumlah atau dalam dimensi yang kecil bisa menampung volume yang besar. Dalam hal ini misalnya yang tabung yang besar itu kan 6 meter kubik atau 6.000 liter. Nah, terus ya, nah, apa sih resikonya gitu seandainya tabung yang dipakai kemudian tidak memenuhi kriteria itu, Mas? Ya, itu juga menjadi concern juga, selain dari tadi banyak gerakan mengumpulkan tabung ya Mas Reza ya, untuk dipakai oksigen. Jadi dikumpulkanlah, kayak SKK Migas, itu kan sudah mengumpulkan 200 tabung gitu kan. Nah ini PR-nya juga nanti akan akan diseleksi lagi. Pertama, kriteria pertama yang pasti adalah apakah itu tabung bekas oksigen. Artinya kita kehilangan sinyal nih dari Mas Afdal. Nah, sekarang tersambung lagi, Mas. Jadi, apa resikonya gitu seandainya tabung-tabungnya tidak memenuhi kriteria tekanan tadi, Mas? Ya, kalau secara kriteria tekanan
kalau hubungannya misalnya sebuah tabung yang tidak bisa menahan tekanan seperti gas oksigen, untuk persyaratan gas oksigen ya otomatis dia kan tidak bisa diisi ya untuk seperti tabung LPG. Tapi kalau dari sisi persyaratan gas oksigen ini, dari sisi isi gasnya atau bekas gas apa gitu tabung tersebut, itu lebih kepada keamanan manusia. Jadi persyaratan tabung yang bisa di-convert itu minimal itu bekas tabung nitrogen. Karena dia sama-sama satu keluarga lah, air, gas, oksigen, nitrogen itu, apalagi gas nitrogen ini kan gas inerting ya, inert, jadi tidak bereaksi dengan zat lain. Nah itu gampang sekali, justru gas nitrogen inilah yang dipakai untuk memflushing, mempuding, membersihkan tabung sebelum dipakai untuk tujuan oksigen pemakaian medis. Karena ketentuan dari gas itu sendiri kan juga diatur oleh pemerintah atau oleh asosiasi gas medis dunia ya. Itu ada persyaratan kemurniannya, ada persyaratan ketidakmurniannya atau impurities. Iya, iya. Jadi ada dua hal. Nah, kalau seandainya tabungnya itu ternyata dirancang tidak cukup untuk tekanan bar yang tinggi, resikonya apa ya? Resikonya ya tabung itu meledak kan ya. Kalau dipaksakan diisi dengan oksigen, misalnya tabung LPG yang itu tekanan kerjanya 12 bar. Sementara tabung oksigen tekan kerjanya 100 sampai 150 bar. Kan ketika diisi itu akan terjadi ya tabungnya akan pecah atau meledak ya, tidak tahan atau tidak kuat menampung gas oksigen. Itu dari sisi konstruksi tabungnya sendiri. Jadi ketika kita sekarang mau berkontribusi, katakanlah menambah stok tabung untuk oksigen ini, memang dua hal itu yang penting ya Mas. Yang pertama, konstruksi tabungnya harus yang memang didesain untuk tekanan yang sesuai. Yang kedua, itu bekas, kalau misalnya bekas dipakai apa, dan itu perlu katakanlah dibersihkan gitu ya, karena ini untuk kepentingan medis yang memerlukan oksigen. Dan mungkin tadi juga valve-nya ya Mas, yang mesti disesuaikan dengan valve yang memang spesifik untuk oksigen ya. Betul, valve-nya. Jadi valve-nya untuk oksigen itu di dalam dunia gas medis dan industri itu tipenya itu BS3 ya disebutnya, British Standard 3, atau kalau suatu negara atau suatu perusahaan atau suatu tempat itu mengadop misalnya standar Amerika itu CGA 550 ya, Compressed Gas Association ya, itu tapi itu setara. Jadi itu kalau Jepang misalnya dia standarnya kan DIN, itu setara dengan BS3. Itu ada tabel ininya ya. Yang penting adalah memang yang kita perlu cermati, oh iya ini tabung untuk oksigen gitu. Mau oksigen medis atau oksigen murni, maksud saya oksigen industri, itu valve-nya sama, Mas Reza. Nah, valve ini drat kiri atau drat kanan itu adalah salah satu cara secara safety di dalam asosiasi gas itu untuk memberi keamanan bagi pemakai. Belum lagi gas yang beracun, itu juga dibedakan dratnya, ulirnya ya, ada ulir kiri, ada ulir kanan, ada ukuran. Ya, karena itu penting untuk safety ya, ini masalah keselamatan manusia. Nah, mungkin terakhir nih Mas Afdal, untuk penutup bincang-bincang singkat kita ini, apa sih sekarang nih tantangan yang kita sering dengar ya di grup-grup itu kebutuhan oksigen? Tantangannya apa sih Mas dari sisi industri penyedia gas, dan kemudian apa sih sebetulnya sebaiknya kita lakukan ya, baik dari asosiasi maupun dari komunitas-komunitas yang ingin berkontribusi Mas di penyediaan tabung gas ini. Jadi tantangannya sebetulnya apa dalam secara logistik, secara teknis produksi dan lain sebagainya, dan apa sih yang kita bisa berkontribusi ya sebagai komunitas, sebagai produser, karena mungkin dari paparan tadi kan komunitas ini niatnya baik nih. Apakah mungkin komunitas itu harus berkonsultasi dengan asosiasi ketika mau membantu mengadakan misalkan tabung gas, atau gimana Mas? Jadi pertanyaannya yang pertama adalah tantangannya apa sih yang dihadapi sekarang?
dan kira-kira kontribusi apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki situasi lah, kurang lebih begitu. Oke. Ya, tantangan terbesar adalah ini kan sektor atau dunia yang berhubungan dengan tekanan tinggi. Jadi gas tersebut atau tabung gas tersebut harus memenuhi persyaratan. Salah satu tambahan lagi masalah tabung ini itu adalah adanya istilahnya tuh hidrostatik test ya untuk untuk melakukan tes keamanan tabung tersebut masih kuat menahan tekanan kerja 150 bar dan tekanan tes atau pressure test itu di 250 bar. Jadi tantangannya di dalam aturan dari Permenaker nomor 37 tahun 2016 itu setiap tabung oksigen atau tabung yang bertekanan tersebut, baik nitrogen dan lain-lain, itu dilakukan pengetesan tes hidrostatik tesnya itu setiap 5 tahun sekali sejak masa produksi. Tapi kalau tabung baru kita beli, itu biasanya sudah dilakukan tes hidrostatik di tempat manufacturing tabung. Jadi tantangannya bagi siapapun komunitasnya dan siapapun orang yang mau berkontribusi, itu harus dilihat juga masa berlaku tabungnya yang ada di leher tabung tersebut. Biasanya ada identitasnya, misalnya 8.2018, itu berarti di tesnya bulan 8 tahun 2018. Biasanya ada tambahan lagi strip, dia 5 tahun berarti 2023. Berarti 2023 ketika kita ketemuin tabung tersebut seperti itu berarti masih aktif, itu boleh dipakai untuk ditindaklanjuti, diisi. Namun nanti di pengisian di filling station itu selalu ada suatu prosedur safety sebelum diisikan itu. Pertama dicek masa berlaku tes hidrostatiknya, kedua dicek permukaan tabungnya apakah tidak ada yang penyok, karena kalau penyok itu akan merubah struktur tabung. Ketiga, tidak ada oli, gemuk, dan lain-lain. Kenapa? Karena nanti biar nggak terbakar, karena oli gemuk itu kalau ada panas, tekanan tinggi, dia akan mudah terbakar. Kemudian tabung tersebut juga bunyinya nyaring, ditandakan secara sederhananya ketika kita pukul teng nyaring gitu bunyinya, tapi kalau itu berarti bagus. Tapi kalau dipukul pakai besi atau kunci Inggris bunyinya tembem gitu ya, gitu misalnya, itu ada kemungkinan besar tabung tersebut sudah ada rusak permukaannya atau coak ya, bekas coak atau apa terbentur. Di proyek kan biasa tabung itu dibanting-banting ya, dilempar, dibanting dan lain-lain. Itu tantangannya bagi, jadi kalau ada gerakan untuk mengumpulkan tabung dan lain-lain, itu mungkin ada satu pembatasan di awal. Tabung ini adalah bekas tabung nitrogen dan oksigen yang boleh diinikan. Nah, setelah terkumpul, nanti bisa juga disampaikan bahwa ini dicek masa berlaku tabungnya, di yang lehernya ada identitas tersebut. Ya. Sehingga tidak 2 kali kerja ya, karena berat itu Mas Reza. Iya, terima kasih Mas Afdal. Mungkin terakhir sekali ya, closing statement Mas. Jadi sekarang mungkin sebagai Sekjen nih, Asosiasi Gas Industri Indonesia nih Mas. Kira-kira mungkin bisa disampaikan nih ke teman-teman, apa sih yang teman-teman asosiasi lakukan dengan tentu saja dengan sebaik-baiknya saat ini ya, supaya ya mungkin masyarakat juga bisa lebih tenang gitu Mas, bahwa oke, betul ada kebutuhan oksigen yang melonjak, tapi mungkin bisa sebagai penutup dari teman-teman asosiasi menceritakan apa yang sedang dilakukan saat ini untuk mendukunglah situasi penanganan pandemi ini, terutama dari suplai gasnya. Mungkin itu untuk sekaligus closing statement Mas Afdal, silakan. Baik, Mas Reza. Jadi yang kita lakukan di asosiasi adalah pertama kita menghimbau semua anggota atau semua member yang ada di asosiasi, pertama dihimbau untuk mengkonvert kebutuhan oksigennya untuk 90% untuk kebutuhan gas medis. Kedua, menghimbau juga kepada para anggota asosiasi di dalam situasi seperti ini untuk tidak melakukan kenaikan harga ya. Jadi harga yang banyak terjadi itu naik dan lain-lain itu kebanyakan di tingkat agen kecil dan lain-lain, itu mungkin tidak terjangkau oleh asosiasi, tapi di filling station, di distributor itu kita himbau melalui asosiasi untuk tidak melakukan menaikkan harga. Tapi kalau mereka menyesuaikan dengan situasi, misalnya
mereka melakukan effort lembur, kemudian servis dan lain-lain itu selagi masih wajar itu ya itu menyesuaikan, itu hal yang yang bisa dimaklumi. Kemudian juga ada kita himbau juga bahwa untuk saling membantu dan berkoordinasi dengan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah setempat, karena kan begini, anggota asosiasi ini kan bekerja sama dengan rumah sakit tersebut khususnya berdasarkan kontrak. Jadi kalau misalnya dia sebagai kliennya atau customernya rumah sakit tersebut, bukan dia sebagai suppliernya, tapi oleh supplier lain, tapi mereka gagal atau nggak bisa supply, itu boleh untuk kondisi seperti ini tabung mereka tuh kita bekerja sama untuk dibantu ya. Yang penting rumah sakit kebutuhannya bisa teratasi. Jadi dari kami juga mengimbau untuk semua komponen yang ada tersebut aktif berkoordinasi dan mendukung program pemerintah di dalam mengatasi melonjaknya kasus COVID ini di dalam penyediaan oksigen. Dan tabung itu sebenarnya bukan wilayahnya kita, karena tabung ini adalah menjadi wilayah dari perusahaan alat kesehatan dan importir. Namun kami juga menyediakan tabung untuk kebutuhan sendiri. Mungkin itu Mas Rizal, semoga COVID atau wabah yang melonjak ini bisa kita buat melandai dan pada akhirnya bisa hilang dari muka bumi Indonesia dan bumi dunia secara keseluruhan. Terima kasih Mas Reza. Iya, terima kasih sekali Mas Afdal. Bincang-bincangnya hari ini, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi gambaran nih teman-teman, banyak yang tanya-tanya ya dari alumni, juga mungkin teman-teman yang lain. Ya sekali lagi mendengar dari yang memang berkecimpung di bidang gas, mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang lebih tepat, dan terutama ketika kita mau berkontribusi juga bisa berkontribusi lebih baik. Terima kasih Mas Afdal, sehat-sehat selalu ya, dan selamat menjalani aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang.